Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kelainan atau penyakit pada sistem syaraf, yaitu meningitis. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Ramadhani Savitri, Zulfa Nabila, Messi, dan Iin Syafani. Meningitis adalah infeksi cairan otak disertai radang yang mengenai piameter atau lapisan dalam selaput otak dan arachnoid, serta dalam derajat yang lebih ringan mengenai jaringan otak dan medula spinalis yang superfisial. Meningitis ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti panas mendadak, alergi, muntah, dan kejang. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan cairan cerebrospinal atau CSS melalui fungsi lumbal. Bakteri penyebab meningitis bermacam-macam, antara lain yaitu Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, bakteri batang gram negatif atau E. coli Pseudomonas aeruginosa, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Zulfa Nabila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor resiko yang mempengaruhi meningitis. Yang pertama ada pemukiman padat penduduk, yang kedua ada paparan asap rokok aktif dan pasif, yang ketiga ada tingkat ekonomi rendah, yang keempat ada perubahan iklim, yang kelima ada riwayat infeksi saluran nafas atas. Berdasarkan hasil penelitian, ada hubungan antara infeksi saluran pernapasan akut dan meningitis meningokokus baik di daerah beriklim sedang dan beriklim tropis. Di sub-Sahara Afrika, penyebaran infeksi mungkin karena peningkatan kondisi iklim khusus seperti kekeringan dan badai debu. Epidemi meningokokus umumnya berhenti dengan turunnya hujan. Selain itu, pelaku perjalanan dalam jumlah besar seperti perjalanan ke negara terjangkit berperan penting dalam penyebaran penyakit. Contohnya yaitu seperti wabah di Mekah pada tahun 1987 saat periode akhir ibadah haji menyebabkan banyak jemaah haji terjangkit dibandingkan dengan penduduk Saudi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis meningitis. Yang pertama ada meningitis bakterialis, yang kedua ada meningitis virus, yang ketiga ada meningitis jamur, dan yang keempat ada meningitis parasit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai meningitis bakterialis. Meningitis bakterialis dimulai ketika bakteri masuk ke dalam aliran darah dari sinus, telinga, atau tenggorokan dan terbawa oleh aliran darah hingga ke otak. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri dapat menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam jiwa. Meningitis meningokokus adalah suatu bentuk meningitis bakteri. Meningitis meningokokus disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis yang merupakan gram negatif, Diplococcus dan non-motil. Meningitis merupakan satu-satunya patogen yang dihubungkan dengan epidemi meningitis. Berdasarkan kapsul polisakarida, bakteri N. meningitidis dibedakan 13 serogrup, yaitu A, B, C, D, H, I, K, L, X, W, Z, 29E, dan W135, di mana 6 diantaranya yaitu A, B, C, W, X, dan Y dapat menyebabkan epidemi dengan prevalensi serogrup berbeda-beda tergantung lokasi geografis. Identifikasi serogrup penting untuk tujuan surveillance dan respon kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iin. Kepada Mbak Iin dipersilakan. Terima kasih Mbak Zulfa. Selanjutnya yaitu gejala meningitis meningokokus. Gejala yang ditimbulkan sebagai berikut, yaitu demam, sakit kepala, kekejangan leher, sakit sendi, napas terengah-engah, ruam dengan bintik atau lebam ungu,
sensitif dengan cahaya cerah, muntah secara mendadak. Ruam meningokokus biasanya sulit terhapus dengan sedikit tekanan pada kulit. Tidak semua orang yang menderita penyakit meningokokus mengalami ruam atau ruam mungkin terjadi secara lambat dalam penyakit ini. Terkadang gejala biasa mungkin timbul setelah gejala yang kurang spesifik, termasuk sakit kaki, tangan, dingin, dan warna kulit tidak normal. Penyakit meningokokus ada kalanya dapat terjadi setelah infeksi pernapasan. Selanjutnya yaitu penularan meningitis meningokokus. Bakteri ini hanya menginfeksi manusia, tidak ada reservoir pada hewan. Cara penularan dari manusia ke manusia melalui droplet pernapasan atau sekresi tenggorokan atau saliva dari pembawa karir, seperti merokok, kontak dekat dan kontak berkepanjangan, atau berciuman, bersin, batuk, atau tinggal di dekat dengan pembawa. Sebesar 1-10% populasi membawa meningitis di tenggorokan dan tidak menimbulkan gejala. Pada situasi epidemi, angka tersebut bisa mencapai 10-25%. Penyakit ini sangat mudah menular pada saat berkumpul orang banyak. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Mbak Messi. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Iin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis meningitis meningokokus. Penyakit meningokokus kadang sulit didiagnosis karena tanda dan gejala sering mirip dengan penyakit lain. Diagnosis awal meningitis meningokokus dapat dilakukan dengan pemeriksaan klinis diikuti oleh fungsi lumbal yang menunjukkan cairan cerebrospinal atau CSS perulen. Diagnosis ini didukung atau dikonfirmasikan dengan menumbuhkan bakteri dari spesimen CSS atau darah dengan tes aglutinasi atau dengan polimerase chain reaction atau PCR. Penyakit meningokokus berpotensi fatal dan harus selalu dilihat sebagai keadaan darurat medis sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Pasien tidak perlu diisolasi. Pasien tidak perlu diisolasi. Pemberian antibiotik yang tepat harus dimulai sesegera mungkin. Idealnya setelah dilakukan fungsi lumbal. Jika pengobatan dimulai sebelum fungsi lumbal, mungkin akan sulit untuk mengkonfirmasi diagnosis. Namun konfirmasi diagnosis seharusnya tidak menunda pengobatan. Selanjutnya, pengobatan dan pencegahan meningitis. Untuk meningitis bakteri, rawat inap dan pengobatan dini dengan antibiotik adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Antibiotik profilaksis untuk kontak dekat juga dapat menurunkan resiko penularan. Saat ini tidak ada vaksin universal terdapat penyakit meningokokus atau NM. Beberapa vaksin khusus seragrup telah dikembangkan untuk pencegahan atau lebih disukai imunisasi rutin dan sebagai respon wabah untuk vaksin yang ditargetkan di hotspot transmisi. Vaksin konjugasi juga digunakan dalam imunisasi rutin dan kampanye pencegahan yang mencakup monovalen vaksin untuk NMC, NMA, dan vaksin tetravalen untuk mencegah serogrup NMA atau C atau Y atau W. Digunakan untuk pasien di atas 1 tahun usia. Vaksin ini memberikan kekebalan 5 tahun ke atas. Vaksin polisakarida digunakan sebagai respon terhadap wabah efektif sebagai serogrup NM bivalen A atau C, trivalen A, C atau W, atau tetravalen A atau C atau Y atau W, efektif pada pasien di atas pada usia 2 tahun. Vaksin ini memberikan perlindungan selama 3 tahun tetapi tidak mengindukasi kekebalan kelompok. Vaksin berbasis protein baru-baru ini terhadap NNB telah diperkenalkan untuk imunisasi rutin dan respon wabah. Mulai dari 2017, vaksin terhadap agen penyebab meningitis Streptococcus
Pneumoniae, Haemophilus influenzae tipe B, dan golongan telah diperkenalkan ke 135, 191, dan 122 negara. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.